bahwa Johnny Plate tersangka, terlibat, bahkan bersalah. Presumption of guilt. Presumption of innocence itu adalah hak hakim. Tetapi publik punya hak untuk menduga bersalah. Kan itu yang mesti kita fair dulu. Jadi kalau dianggap ini soal hukum, iya kalau maling ayam itu soal hukum. Tetapi kalau pejabat, pasti itu soal politik. Kan korupsi itu karena seseorang berlimpah kekuasaan, kan itu intinya tuh. Jangan kita sembunyikan sesuatu yang ada dalam kecerdasan publik, lalu kita putar itu, soal ini cuma soal hukum. Ya, bukan cuma soal hukum. Dari segi momentum, ini adalah peristiwa politik. Di belakang kita sebelumnya, ada upaya untuk mencegah Anies. Diam-diam atau terselubung atau terbuka tuh. Lalu mulai ada upaya Muldoko untuk mengambil alih Demokrat. Dan saya kira juga itu diam-diam semacam strategi untuk membatalkan Anies. Karena SBY yang pertama kali menjamin bahwa Anies tidak boleh disingkirkan dalam kompetisi. Kan pengetahuan kita begitu tuh. Saya guesstimating, menduga tapi sekaligus mengukur. Bahwa kelihatannya kasus Muldoko ini akan berhenti di Mahkamah Agung. Dugaan saya Mahkamah Agung akan menolak PK itu tuh. Lalu ada simpanan senjata terakhir, yaitu kasus Johnny Plate yang dari 2 tahun lalu udah diisukan. Karena ini bukan tiba-tiba ada di situ kan. Jadi di dalam dugaan intelektual saya akhirnya ditemukan semacam ya ini peluru terakhir, peluru emas. Berguna apa nggak berguna itu tergantung dari keadaan politik nanti itu. Kalau berguna artinya Johnny Plate dinyatakan salah maka batal seluruh pencalonan Anies. Lalu gembira. Tetapi kita tahu bahwa Presiden Jokowi selain sebagai orang yang kelihatannya sederhana, tetap dia adalah seorang politisi yang mengukur efektivitas kekuasaannya di ujung masa jabatannya tuh. Lalu tiba-tiba nama PDIP disebut di situ dengan 2 tokoh, okay. Itu artinya bagi Pak Jokowi, sekali lagi saya lakukan guesstimasi, enak juga hajar Nasdem, PDIP kena. Kan lebih aman kan? Konsekuensinya apa? Dibuka semua. 1. Konsekuensi kedua, terjadi kekacauan, saling buka-bukaan, akhirnya saling amputasi di dalam rezim. Apa yang terjadi? Chaos. Alasan keluarin perpu. Macam-macam cara tuh. Barrington Moore mengatakan no bourgeoisie, no democracy. Sebetulnya kalimat itu dipakai untuk menerangkan mengapa negara-negara demokratis tidak ada revolusi Marxisme. Itu intinya sebetulnya. Karena ada kelas menengah tadi. Nah di kita bukan no bourgeoisie, no democracy, no politician, no corruption. Begitu dalilnya. Hanya karena ada politisi maka ada korupsi. Simpel aja. Kalau elit saling membunuh saya senang. Karena rakyat selamat. Kalau elit bersekutu rakyat jadi korban.